Eee, Assalamualaikum, lanjut ya. Untuk uji hipotesis kalau di video sebelumnya, kita sudah apa namanya, estimasi parameter pakai SPSS itu sebenarnya berhubungan outputnya itu sekalian untuk uji hipotesis sama estimasi parameter. Nah, kalau kalian ingat, kita tuh kan, eee, meng mengestimasi dulu gitu ya. Jadi kita, punya populasi. Ini ada populasi, kemudian untuk tahu karakteristik populasi, kita manfaatkan sampel gitu ya. Nah, sampel ini kita pakai untuk membuat estimasi kita kan. Nah, jadi kita estimasi, sudah kita estimasi, cuman estimasi ini kan belum tentu bagus hasilnya. Maka perlu dilakukan uji hipotesis terhadap hasil estimasi atau tadi namanya dugaan itu. Gitu kan ya. Nah, uji hipotesis sama estimasi itu sebenarnya satu kesatuan. Makanya output yang tadi sebenarnya kalau kita lihat lihat lebih detail itu juga udah ada hasil uji hipotesisnya. Oke. Nah, sekarang kita uh, mengingatkan kembali sebentar. Ini kita hapus dulu. Nah, hipotesis itu ada H0, ada alternatif gitu kan ya. Nah, langkah-langkahnya masih ingat buat hipotesisnya, kemudian taraf nyatanya, alfanya berapa, cari statistik ujinya kalau secara teori manual, kemudian bandingin tabel sama statistik uji, kemudian ambil keputusan dan narik kesimpulan, gitu kan ya. Nah, contohnya kalau untuk satu rata-rata populasi, kita kan punya hipotesis itu bisa dua arah, satu arah kanan atau satu arah kiri, gitu kan ya. Dengan pengambilan keputusan, statistik uji dulu, data besar pakai Z, data kecil pakai T, gitu kan ya. Kemudian kita akan ambil keputusan itu pembandingnya apa antara statistik uji yang kita dapat dengan tabel kan ya. Tolak H0 kalau kiri kanannya atau daerah arsir itu tengahnya adalah diterima. Atau mana ini kanan ini kiri. Nah, gini kan ya. Nah, sebenarnya kalau di sini kan yang kita bandingkan kalau secara teori itu pelan-pelan yang gampang kemarin tuh langsung aja antara Z hitung dibandingin sama Z tabel gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita bisa bandingin juga misal ini kan kita punya ini Z alfa misalnya Z alfa. Nah, luasnya ini berapa? Luasnya misalnya 5%. Ini sama dengan alfa. Sisanya 1 min alfa. Gitu kan ya? Nah, kalian akan mencari Z hitung itu nanti di versuskan dengan Z alfa gitu kan ya? Kita akan tolak H0 kalau di sini daerah tolak H0. Nah, ini tolak berarti di sini adalah terima atau gagal tolak H0 gitu kan ya. Nah, sebenarnya mereka itu sama. Jadi, kalau Z hitung lebih dari Z alfa, maka ini tolak. Ya. Kalau Z hitung kurang dari min Z alfa, ini kan tolak juga. Ya kan? Kalau di lebih dari yang plus atau kurang dari yang min tolak. Nah, sebenarnya ini tuh setara ketika kita bandingin alfa dengan p value gitu. Misal di sini kita ini dulu deh. Kita iris dulu. Nah, saya kecilin. Ini tadi itu kita punya Z alfa. Ini kan alfa, 1 min alfa. Ini Z, gitu ya. Nah, tolak H0 jika Z hitung kita atau statistik uji lebih dari Z alfa, gitu kan ya. Nah, sebenarnya atau kita bisa tolak H0 itu jika ini atau P value kurang dari alfa. P value ini adalah suatu nilai peluang di mana kita akan menolak H0 gitu. Jadi tolak. Nah, sebenarnya boleh pakai ini boleh. Cuman pas teori di kelas yang gampang itu kan kita langsung hitungnya gampang, tabelnya cari di tabel. Nah, sekarang kalau SPSS ada yang lebih gampang lagi. Kita nggak perlu cari tabel, sama dia tuh dikeluarin langsung nilai P value namanya, probability value. Yaitu tadi peluang gampangnya itu ya
peluang kita untuk menolak H0 sebesar mana gitu ya. Jadi misalnya kita dapatkan tadi alfanya misalnya 5%. Oh, ini perhatiin. Jadi peluangnya itu gini. Kan ini daerah penolakan ya. Ini penolakan. Peluang ini kan luasan ya. P value ini peluang yang merupakan dimana peluang itu sendiri adalah luasan kalau di sini kan ya. Nah, kalau alfanya segede gini ya, terus peluang kita itu nilainya misalnya alfanya ini misalnya 5% alias 0,05. Terus p value kita ternyata 0,01 alias 1%. Berarti kan kalau 1%, kalau luas yang diarsir ini adalah 0,05, maka eh, maka saya punya 1% tuh kayak sekitar di sini aja kan, gitu. Hanya segini peluangnya. Jadi karena peluangnya kecil maka dia tolak H0. Makanya dia makin kecil dia makin besar kita kemungkinan kita peluang kita untuk menolak H0. Oke. Sedangkan kalau Z ini kan nilai yang ada di dalam garis ini, ya kan? Kalau Z-nya ada di sini alfanya, ketika nilainya makin besar, ketika tanda ini makin besar, maka makin menolak H0, makin masuk dalam daerah penolakan. Makanya dia bertolak belakang. Kalau ini garis bilangan harus lebih besar baru tolak, kalau ini peluang atau luas harus lebih kecil baru bisa tolak. Oke. Sama artinya ketika mau arah kiri. Kalau arah kiri juga sama. Di sini Z, misalnya di sini Z minus alfa. Berarti luas ini tetap alfa kan? Ini 1 min alfa. Dia akan makin tolak ketika alfanya makin gimana? Maka kalau di sini, nah, kalau alfanya sama dengan 5%, kemudian p value-nya sama dengan 1%, ini. Jadi dia tetap ada di tolak nol gitu. Makanya tolak jika Z hitung lebih dari Z alpha or Z hitung kurang dari Z min Z alpha atau P value tolak jika P value kurang dari alpha. Ya, gimana kalau P value besar ya? Lihat aja kalau di sini luasnya yang merah yang alfa ini 5%, misal P value kita ternyata 0,06 alias 6% misalnya P value-nya. Maka dia pasti luasnya lebih besar daripada alfa, jadi ada di sekitar sini. Maka dia masuk daerah penerimaan gitu. Oke. Apa hubungannya P value sama ini? Sekarang kita lihat output SPSS yang kita dapat di video sebelumnya waktu estimasi parameter, ya. Nah, kita lihat ini adalah output yang tadi. Misalnya saat one sample test. Di sini kan kita punya T hitung ini. Nah, T di sini ini adalah T hitung kita. Jadi cara cepatnya cara saat kemarin di kelas kan kita T hitung, kita harus cari T tabel, kita bandingin sama T tabel ini. Gitu kan ya? Kita cari pembandingnya 272 dibandingin sama tabel, jadi lihat tolak apa terima. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat ini, seek to tail. Ini adalah p value yang dimaksud. Jadi di sini dilihat p value-nya small, sangat kecil. Jadi kecil banget. Jadi pasti dia akan kurang dari alfa sehingga tolak H0 gitu. Nah, ini sama aja hasilnya, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ini pasti nilainya lebih besar dari tabel T sehingga pasti tolak H0. Kalau kita udah pakai SPSS, sebenarnya yang paling cepat itu langsung aja pakai SIG karena lihat aja pembatasnya. Misal alfanya 5%, di sini confidence interval 5%, ini lebih kecil. Oh, lebih kecil pasti tolak. Udah selesai gitu. Begitu juga output yang lain. Output yang lain. Nah, di sini saat uji F, oh ini lebih dari alfa. Kalau lebih dari alfa berarti terima H0. Berarti karena ini uji F, variansnya pasti sama. Jadi sigma 1 sama dengan sigma 2. Kalau di T, ini 0,007, masih kurang dari 5%. Jadi ini pasti tolak. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya outputnya sama aja. Cuman kalian pasti bertanya-tanya kenapa yang adanya hanya T aja, T test. Kenapa T nggak ada Z? Kalau lihat di sini, dia memang cuma punya T. Gimana kalau Z? Nah, kebetulan oleh Z itu si Z sendiri khusus untuk bagian uji hipotesis ini belum di build up.
Jadi nggak ada di daun menunya ini. Jadi harus dibuatin sintaks sendiri alias kita yang konstruk sendiri sintaksnya apa. Ini bisa diambil di mata kuliah tinggi-tinggi nanti ya. Caranya gimana? Misal kalau kalian klik ini, tadi kalian bisa klik di sini paste, ada paste. Ya, kalau kalian klik paste-nya, maka akan muncul. Nah, inilah bentuk sintaks itu. Jadi di sini itu sintaksnya adalah missing analysis tapi yang dia pakai t-test. Ini yang bisa diedit-edit. Ini kita bisa bikin sendiri di sini. Ini namanya syntax editor gitu. Cuman karena ini mata kuliah statistik dasar, sementara kita pakai yang sudah di build up di sini, yang udah ada di menunya. Makanya yang ada aja yang bisa kami sampaikan. Oke? Kayaknya untuk uji hipotesis gitu aja ya. Nanti untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita belajar di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, ada masalah langsung bahas di grup, nanti ada saya sama Kak Deni. Oke? Assalamualaikum. Semangat!